Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ini aku lagi main di Bandar Lampung nih. Jadi udah beberapa hari di sini. Nah kali ini aku mutusin buat jalan-jalan lagi nih, mau perjalanan lagi ke arah Krui. Nah kali ini aku bakal mendokumentasiin perjalanan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Nah, untuk menuju ke sana kita bakal melewati beberapa kabupaten. Nah dari Bandar Lampung ini kita bakal menuju ke Kabupaten Pesawaran. Nah, untuk menuju Pesawaran ini kurang lebih setengah jam ya, karena deket banget sama Bandar Lampung. Oke, ikutin terus teman-teman perjalanan kali ini, karena kita bakal melalui jalur yang dibilang unik, ekstrim sih enggak, cuman agak rawan ya. Rawan juga enggak sih, tepoknya lihat aja deh nanti. Pokoknya jalannya itu di hutan-hutan gitu teman-teman. Selamat menonton teman. Nah ini dia, kita udah masukin ke Kabupaten Pesawaran. Seperti tadi aku bilang ya, jadi nggak jauh dari Bandar Lampung tuh udah nyampe di Pesawaran teman-teman. Nah setelah Pesawaran kita bakal menuju ke arah Pringsewu teman-teman. Nah untuk menuju ke Pringsewu ini juga nggak lama lagi, kurang lebih setengah jam dari sini teman-teman. Kita langsung lanjut aja ke Pringsewu teman-teman. Nah setelah 20-30 menit kita udah nyampe di perbatasan Pringsewu teman-teman ya, sama Kota Pesawaran tadi. Nah ini tanda-tanda kita udah memasukin Kabupaten Pringsewu nih. Nah ini ada ya icon melintang di atas jalan ini kayak pring kuning gitu teman-teman. Nah dari Pringsewu ini kita bakal menuju ke arah Tanggamus nih. Untuk menuju ke Tanggamus ini lumayan agak jauh ya, kurang lebih ya 30-40 menit dari sini. Cuman sebelum ini kita harus isi bensin dulu teman-teman, biar aman nanti di jalan ya. Nah kurang lebih kayak gini teman-teman untuk suasana kota di Pringsewu. Ini tempatnya cukup ramai, jadi mirip-mirip lah kayak di kota lain. Jadi sebenarnya dulu aku nggak tahu ya kalau ada yang namanya Kabupaten Pringsewu, karena dulu pas aku di Jawa kalau Pringsewu itu nama tempat makan gitu. Ternyata memang ada nih kotanya. Nah habis ini aku bakal isi bensin dulu teman-teman ya. Jadi ini biar aman, kita isi dulu di sini. Jadi nanti biar pas naik itu kita nggak ketar-ketir lagi nih, nggak takut kehabisan bensin, atau biasanya agak susah ya untuk di daerah, soalnya kebanyakan itu bensin eceran teman-teman. Nah setengah jam setelah dari isi bensin tadi kita udah nyampe di kawasan Kabupaten Tanggamus teman-teman. Nah di depan juga ada Gunung Tanggamus ya, cuman mungkin ketutupan awan. Dan dulu aku juga nggak tahu kalau ada Kabupaten Tanggamus teman-teman. Dulu tuh aku tahunya Gunung Tanggamus, ternyata memang ada daerahnya gitu kan. Nah bisa teman-teman lihat mungkin di sana ya, ketutupan awan tuh gunungnya tinggi banget. Dan di sini kita jalurnya bakal naik terus ya teman-teman. Dan untuk suhunya juga di sini udah mulai berasa adem ya. Dan untuk cuacanya ini juga udah agak mendung nih teman-teman, bakalan hujan sih nanti di depan. Oke kita lanjut lagi ya ke arah atas. Nah setelah nyampe di dataran paling tinggi di Tanggamus, aku coba mampir dulu untuk buat makan siang dulu nih teman-teman. Jadi nanti ya biar kita nggak lapar jalan ya, kita mampir dulu ke warung sini. Dan ternyata warung di situ harganya murah-murah banget teman-teman. Seporsi itu rata-rata cuma 12.000 ya. Nah habis makan kita baru lanjut lagi teman-teman ya. Selamat datang di Kota Agung ya, ini perbatasannya, gapuranya lah. Dan setelah makan kita lanjut lagi teman-teman ya. Ternyata dari tempat makan tadi itu nggak jauh ya, perbatasan dari Tanggamus ke Kota Agung teman-teman. Nah di Kota Agung ini kita udah lihat ya, udah mulai rintik-rintik hujan nih teman-teman. Dan jalannya pun agak berkelok-kelok dan agak licin, makanya di sini aku coba pelan-pelan. Dan nggak cuma aku doang, di belakang aku sama depan aku juga berusaha untuk jalan pelan, takutnya kegelincir karena memang cukup licin ya, karena turunan ini teman-teman. Dan ini untuk suasana Kota Agung teman-teman ya. Untuk jalannya cukup besar, 2 ruas kanan dan kiri teman-teman. Dan di sini ini udah deket pantai, sebelah kiri tuh pantai teman-teman. Jadi mungkin agak panas ya. Dan dari sini aku juga baru tahu nih, ternyata di sini tuh ada yang namanya daerah Wonosobo teman-teman. Wonosobo yang ada di Sumatera. Terus ada
Bonjonegoro gitu kan. Namanya itu mirip-mirip di Jawa, dan aku juga sempat kaget tuh ternyata di sini juga ada teman-teman nama-nama seperti di daerah di Jawa gitu ya. Nah dari sini kita bakal langsung menuju ke arah ini teman-teman ya, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kurang lebih dari sini tuh setengah jam teman-teman. Biar aman aja sih. Kita hujan-hujanan di Sumatera nih guys. Kalau mau nunggu reda sih kayaknya nggak bakalan reda ya teman-teman. Soalnya dan setelah berjalan 15 menit dari Kota Agung ya, ini malah hujan teman-teman ya. Soalnya sebenarnya udah kelihatan dari jauh kalau langitnya itu udah gelap gitu. Dan ternyata memang benar di sini hujan. Gak tau ini aku lupa nama daerahnya apa. Cuman kita 15 menit lagi menuju ke arah jalur yang mengarah ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan teman-teman. Yaudah ini aku skip dulu, nanti kita lanjut pas udah nyampe sana soalnya kan hujan. Jadi aku matiin dulu kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi kita udah mau belok nih ke arah Bukit Barisan Selatan ya. Ini aku baru aktifin lagi kameranya teman-teman. Bismillah, semoga aman ya, gak licin. Nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba baterainya GoPro-nya boros ya. Apa dari tadi aku nyalain terus gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita nanjak guys, pelan-pelan aja. Nah sekitar jalan 15 menit tadi ya dari yang tadi dibelokan, ini kita udah masukin kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan teman-teman. Nah kita masuk nih. Nah, dari sini kita jalannya bakal turun terus teman-teman. Dan sini dipastikan bakal sepi, dan hati-hati ya buat kalian takutnya licin, jatuh atau ban bocor karena di sini benar-benar nggak ada rumah. Nanti kita bakal ketemu juga sama monyet-monyet yang ada di jalan ya. Mungkin aku bakal sedikit jelasin teman-teman ya tentang Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau disingkat TNBBS. Jadi TNBBS ini adalah sebuah taman nasional yang ditujukan untuk melindungi hutan hujan tropis di Pulau Sumatera teman-teman. Jadi beserta kekayaan alam hayati yang dimilikinya. Jadi UNESCO itu menjadikan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan bersama Taman Nasional Gunung Leser, Taman Nasional Kerinci sebagai warisan dunia dalam warisan hutan hujan tropis Sumatera nih. Dan untuk luasnya sendiri ini 355.551 hektar nih teman-teman untuk luasnya ya. Jadi secara administrasi, pemerintah kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini lokasinya terletak di wilayah Provinsi Lampung teman-teman. Jadi Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Tanggamus. Jadi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ini memiliki beberapa hutan dataran rendah di Sumatera yang terakhir kali dilindungi. Sangat kaya dalam hal keanekaragaman hayati dan merupakan tempat tinggal bagi 3 jenis mamalia besar yang paling terancam di dunia. Ada gajah Sumatera ini teman-teman, kurang dari 2.000 ekor yang bertahan hidup saat ini. Ada badak Sumatera, populasi global ini keseluruhan ada 300 individu dan semakin berkurang drastis ya jumlahnya. Dan ada juga harimau Sumatera nih, populasi global keseluruhan sekitar ada 400 individu nih teman. Jadi udah berkurang banget ya. Yang sebenarnya sih ada, cuman kita jarang lihat ya, karena memang dilindungi ya. Jadi menurut analisis temuan tapak barak tuh per 2019 nih ya, diperkirakan masih ada 7-11 ekor nih yang diketahui ya. Jadi terakhir diketahui tapaknya pada tahun 2019 nih teman-teman. Paling kurang lebihnya segitu aja teman-teman untuk penjelasan tentang Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Nah selanjutnya kita bakal bahas jalan ke depannya teman-teman. Untuk jalannya sendiri ini cukup halus ya, cukup mulus. Dan ada beberapa juga jalan berlubang ya kan. Ada yang lagi ditambal, ada yang belum, dan banyak lah.
jalur di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ada yang halus, ada beberapa yang rusak. Tapi kebanyakan bagusnya sih, cuma hanya rusak beberapa tempat doang. Aku sih nggak dapat info ya dari internet ataupun YouTube untuk jaraknya berapa kilo. Cuman menurut aku ukur dari Google Map ya, dari gerbang masuk ke gerbang yang nanti kita ketemu itu kurang lebih 15 km teman-teman ya. Itu udah sampai di gerbang keluar. Paling kita berhenti dulu di sini buat foto-foto. Habis ini aku bakal lanjut lagi ke cruise soalnya teman-teman. Jadi inilah hari ke berikutnya teman-teman ya. Jadi kemarin tuh aku nyampe di Krui itu sore teman-teman. Dari tempat kemarin yang di gerbang sampai situ 1 jam. Ini aku udah ada di penginapan di daerah Krui ya. Penginapannya cukup murah dan rekomen banget. Nanti aku bakal bikin video terpisah teman-teman buat penginapannya. Soalnya harganya cukup murah banget nih, cuma 100.000. Untuk reviewnya bakal nanti yang menyusul deh. Nah ini kurang lebih kayak gini untuk penginapannya. Lokasinya tepat banget di pinggir jalan. Dan banyak juga penjual makanan di dekat-dekat situ ya. Karena ini masih pagi banget, mungkin belum pada buka teman-teman. Ini kalau nggak salah itu jam 7:30 teman-teman. Dan sini cuacanya udah cerah banget nih. Paling itu aja teman-teman ya untuk video kali ini perjalanan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kurang lebihnya kayak gitu. Mohon maaf kalau ada penyalahan kata nama daerah atau kata-kata yang kurang pas gitu ya. Semoga teman-teman terhibur dan bermanfaat. Siapa tahu teman-teman mau ke Krui juga dari Bandar Lampung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jalan-jalan.